الرحيم نوينا والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku sirah tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah di sebagian yang mungkin sebelum terakhir atau sudah sampai Al-Madinah tapi belum masuk ke kota Al-Madinah. Hari ini tentang masjid atau bangunan Masjid Quba. Oke, silakan coba. Ibnu Ishaq berkata, di Kuba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpang tinggal di Bani Amr bin Auf pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Dan di saat itu pula beliau membangun Masjid Kuba. Kemudian Allah mengumpulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ansor di Kuba pada hari Jumat. Orang-orang Bani Amr bin Auf menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di tempat mereka lumayan lama. Wallahu alam pendapat mana yang lebih benar. Tatkala waktu sholat Jumat telah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berada di Bani Salim bin Auf. Kemudian beliau mendirikan sholat Jumat di sebuah masjid yang ada di tengah lembah Ranuna. Inilah sholat Jumat yang pertama kali dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, ini biar karena di sini bilang Rasulullah tinggal di Quba dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin ada yang tanya, Syekh di sini Senin, Rabu, Kamis dari bulan apa? Saya dari kemarin lupa kasih di Rasulullah berangkat dari Makkah di hari apa, tanggal berapa? Rasulullah berangkat dari Makkah di hari pertama dari bulan Rabiul Awal. Sampai ke Al-Madinah Quba itu ini tadi bilang hari Senin ya kan? Hari Senin, tapi tanggal 12. Qala wa kana khurujuhu min Makkah awal yaumin min Rabiul Awal. Di hari pertama dari bulan Rabiul Awal. Wa qadima al-Madinah li 12 khalat minhu. Setelah 12 hari, yakni tanggal 12. Maksudnya tanggal 12. Ini lihat cocok sama tanggal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur kita kemarin waktu belajar bilang ada di buku sirah yang bilang tanggal 9, ada yang bilang 27, ada, tapi yang paling masyhur, yang paling ahli sirah terima terima itu 12 Rabiul Awal. Ini juga sekarang masuk Makkah, masuk Al-Madinah tanggal 12 Rabiul Al-Awal. Dari hal ini kita bisa bilang tanggal lahir tubuh atau badan Nabi Muhammad SAW atau keluar ke dunia itu 12 Rabiul Awal, berarti ada manfaat dari ke dunia ini di waktu badan Nabi Muhammad muncul ke dunia ini di tanggal 12. Tanggal 12 itu mungkin bilang keutamaan untuk Makkah. Nabi keluar di 12. Tapi keutamaan Al-Madinah ini Rasulullah masuk tanggal 12 Rabiul Awal juga. Jadi tidak ada beda kalau kita dibandingkan keutamaan Makkah sama Al-Madinah, itu dua-duanya di 12 Rabiul Awal dapat mengagungkan dari Allah Ta'ala dari yang ifik atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأقام رسول الله بقباء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس. Itu orang Arab juga sampai sekarang nggak tahu di sini di Indonesia ikut cara itu atau tidak. Kalau ada tamu itu biasa terima 3 hari. Sampai Rasulullah SAW mengajarin kita
Kalau kamu terima tamu atau kalau kamu jadi tamu di rumah orang harus 3 hari. Lebih dari situ tidak boleh. Kasihan nanti mereka maksudnya hadis itu capek siap-siap makan minum ini 3 hari, kamu masuk 4 hari 5 hari 7 hari sampai apa mereka bosan itu, jangan bosan itu, hati-hati. Rasulullah bilang إذا نزل أحدكم عند أخيه فلا يؤثمه. Kalau kamu turun di rumah saudaramu, jangan sampai berdosa atau dia melakukan dosa. Apa itu fala yu'timu? Mereka bilang, dosanya dari mana? Kasihan, dia mau beli ini, mau beli itu. Kadang-kadang kalau orangnya tidak kaya atau susah, ya, orangnya yang terima tamu mulai ngomong atau bicara, wah ini orangnya berat, tidak perhatian, tidak tahu. Ya, apalagi kalau rumahnya kecil, apalagi kalau keadaannya susah, tidak bisa kita bilang kasih jamuan yang layak kepada orangnya. Itu orangnya pasti keluarin kata-kata yang jadi dosa. Itu namanya fala yu'thimhum. في بني عمرو ثم أخرجه الله بين أظهرهم يوم الجمعة. ثم أخرجه الله setelah itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi, ayo kamu keluar dari Quba. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعلم. Itu apa itu Ibnu Hisham bilang, mereka bilang lebih dari situ. Tapi ini yang masyhur di buku sirah. والله أعلم. فأدركت أي ذلك كان فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانونا فكانت أول جمعة بالمدينة. ini riwayat Ibnu Katsir, riwayat Al-Baihaqi, riwayat At-Tabari. Rasulullah SAW salat di Jumat pertama di agama Islam itu yang di Masjid Quba di Bani Auf. Tapi Syekh, mereka sudah masjid bagaimana bangunan mereka masjid dulu bukan seperti sekarang. Sekarang bangunannya kita lihat, Masya Allah, orang Indonesia juga sifat yang bagus. Bangunan masjid itu lebih kuat, yang paling kuat di dalam kampung atau desa masjid. Juga tingginya, rapinya itu salah satu tanda mengagungkan syairillah. Bagus sekali. Masjid mereka di zaman mereka itu enggak, mereka kasih seperti pagar, tiangnya dari kurma, itu kayu kurma, atapnya itu daun-daun kurma. Sudah itu masjid mereka, 1 hari sudah selesai. 2 hari bangunan Masjid Quba, 2 hari. Oke, sudah selesai. Karena tidak butuh bangunan seperti kita, tiang yang dalam bumi, terus cari semen, cari batu, cari keramik, cari. Mereka dari tanah, rapiin tempatnya, kasih batas biar tidak ada hayawan yang masuk, juga biar tidak ada yang lewat. Ya, jadikan atau kasih seperti pintu, ya paling besar itu kita bilang seperti pagar rumah. Pagar rumah itu yang ada berapa orang punya pagar sampai tidak kelihatan rumah. Enggak, pagar itu biar hayawan tidak masuk aja. Sama tiang dan itu yang tidak tadi bilang atapnya dari daun kurma. Atau daun kurma mirip sama daun kelaba sekarang di sini, nggak tahu itu mereka taruh yang namanya apa bahasa Indonesia, gazebo mungkin, atau itu yang bisa taruh daun-daun. Hasilnya atap masjid itu kalau ada hujan pasti turun, airnya sudah turun. Sampai cerita yang kita sudah pernah dengar di Malamul Qadr, Lailatul Qadri, ini di masjidnya. Masjid Rasulullah, masjid yang sekarang ini Masjid Nabawi. Masjid sudah yang besar, yang Masjid Al-Nabawi itu di zaman Nabi juga, bukan seperti sekarang yang kita lihat. Bukan bangunannya besar atau kuat seperti sekarang, sama tetap. Sampai kita dibaca riwayat hadis waktu Rasulullah di Lailatul Qadri,
Dia bilang waktu mau kasih tahu, sudah dapat wahyu dari Allah Ta'ala, Lailatul Qadri di hari sekian. Hari berapa di bulan Allah Ta'ala kasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Waktu keluar ketemu atau keluar ke masjid ada dua orang lagi berantem tentang Lailatul Qadar. Fulan bilang tanggal sekian, ini fulan bilang enggak, kamu salah, saya benar. Allah Taala angkat dari kepala Nabi. Yang kemarin yang wahyu sudah masuk tadi di hari sekian, Allah Taala coba ambil. Rasulullah bersabda bilang sama mereka, ini karena kamu dua orang yang lagi berantem atau beberapa orang yang berantem tentang Lailatul Qadar. Saya tadi sudah tahu hari apa, tapi sekarang lupa. Itu biar kita paham Allah Ta'ala kalau mau angkat atau ambil sesuatu, walau kamu cerdas, walau kamu orang baik, walau kamu saleh, kalau Allah Ta'ala mau ambil. Ya, maksud saya dari cerita ini bukan hal yang mungkin menghina Rasulullah SAW. Enggak, Rasulullah bilang, laqad unsitiha, saya lupa. Lupa kenapa? Karena Allah Ta'ala, kita baca di Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Allah Ta'ala yang taruh Al-Quran di hati Nabi Muhammad sampai dia baca tidak lupa. Tapi kalau Allah Ta'ala mau hukumnya, mau habus hukum, jadikan Nabi Muhammad lupa. Sudah selesai. Rasulullah keluar, mau kasih tahu sama mereka, mereka lagi berantem, sudah lupa harinya apa. Tapi Rasulullah bilang, saya masih ingat dari satu tanda itu, saya sujud di paginya atas air dan tanah. Mereka jadi perhatian itu kapan, hari apa yang Rasulullah nanti di salat subuh sujud di malamnya. Dia malam, tapi di subuhnya, subuh malam tersebut dia Rasulullah bersabda, saya sujud atau maksudnya sujud atas tanah yang basah. Namanya apa itu? Namanya apa bahasa Indonesia? Ayo bantu. Tanah yang basah kalau ada air sudah campur jadi seperti aduk. Namanya apa bahasa Indonesia? Tin. Nggak ada yang bisa bantu. Lumpur sih. Hah? Apa? Lumpur sih. Lembur. Oke. Jadi namanya Rasulullah bilang sama mereka, saya di malamnya, malam Lailatul Qadar, di paginya saya salat atas lembur. Mereka bilang lagi kita nunggu atau perhatian setiap malam sampai tanggal 21. 21 mereka bilang kita di malam 21 mereka bilang di malamnya itu turun hujan. Di pagi hari tersebut setelah salat subuh kita lihat ada tanah di dahi Nabi Muhammad SAW. Berarti malam Lailatul Qadri sudah lewat yang tadi malam. Itu biar kita paham dari cerita ini, biar kita paham bagaimana bangunan masjid mereka. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis bilang salah satu tanda hari kiamat mereka menghiaskan masjid itu kasih tulisan kasih ini kadang-kadang beberapa masjid ini lihat betul ini mengagungkan masjid tapi salah sampai kelebihan. Saya sendiri mungkin kita bilang Ustadz, tapi kalau masuk masjid baru tulisannya banyak, waktu salat Allahu Akbar lagi lihat kanan kiri, itu makruh. Juga Rasulullah bilang dari salah satu tanda mereka tazwiq al-masahif. Juga ini lihat ada berapa mushaf, ada berapa warna, ada berapa tulisan, ada berapa tanda, berapa ini warna halaman, ini untuk hafal, ini untuk murajaah, ada tulisan di sebelahnya sampai kalau kamu baca fokus tidak fokus sama arti ayat Al-Qur'an, fokus sama tulisannya. Ini salah satu tanda juga di sebelum hari kiamat tazyin al-masahif dan al-masajid. Jadi hati-hati harus kita ikut sesuai yang kita biasa mampu, jangan sampai kelebihan. Mereka bikin masjid itu atau di mihrab masjid mereka kasih tulisan yang warnanya seperti emas. Kenapa? Mau tulis Al-Quran tidak perlu, kita baca Al-Quran sudah tidak perlu tulisan di situ. Bukan haram. Saya tidak bilang haram. Itu efeknya, masalahnya sama orang yang lagi salat.
Bukan haram karena kita tulis Quran. Enggak. Karena manfaatnya itu, madaratnya orang yang masuk lagi fokus. Ini contoh, imam lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya lagi dengar, lihat apa tulisan itu, tulisan apa? Apalagi kalau tulisannya yang susah. Lagi ini haraf lam, oke, ini ya, ini fa, ya, Allahu la, ya, dapat itu. Dalam salat lagi fikir sama yang di depannya. Atau apa menghiasan yang kadang-kadang dari gips atau macamnya. Itu mungkin kita bilang salah satu yang kita harus perhatian. Oke, la ilaha illallah. Qala fakanat awwalu Jum'ah. Kita sudah pernah kemarin jelasin. Jumat pertama itu di Masjid Quba. Ada yang masih ingat berapa orang mereka salat Jumat itu di berapa orang atau tidak? Coba, ayo. Kita sudah pernah taruh di sini. Juga kita sebut nama orang. Ada yang masih ingat atau setiap kali hadir aja tidak perhatian nama orang ini siapa? Ali bin Abi Thalib, Syekh. Enggak, bukan Ali bin Abi Thalib Rayyan. Enggak, saya kasih nama satu orang lain. Ayo, ada yang masih ingat atau tidak? Ini PR ya, PR. Siapa nama orang yang kita sudah pernah lewat, sudah lewat. Kita sebut namanya berapa kali mereka bikin Jumat atau melaksanakan Jumat setelah berapa rayaan tadi bilang berapa orang? Kumpul berapa orang? 12 orang, Syekh. 40 orang. 40 orang. 40 orang. Itu 12 mereka bilang waktu usaha atau tijarah atau perdagangan Abdurrahman bin Auf datang semuanya keluar dari masjid kecuali 12 orang. Itu dalil orang yang bilang kalau mulai sama 40 orang tapi ada yang kejadian atau ada hal sampai mereka tinggal imam sama berapa orang yang sisa boleh sampai 12 orang. Itu yang di akhir surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati minal jum'ati fas'au ila dzikrillah. Akhir ayat itu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kita sudah jelasin unta-unta yang bawa barang itu dari di luar berdagangan Abdurrahman bin Auf datang itu biasa kita tahu usahanya seperti kita bilang sekarang berapa truk-truk yang datang atasnya barang kita mau beli masuk ke Al-Madinah saat atau di waktu yang mereka lagi salat. Biasa mereka ada suara tok 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 itu mereka faham oh berarti ada sesuatu tapi ada yang jelasin ini perdagangan atau tijarah atau usaha Abdurrahman bin Auf. Mereka mau beli barang-barang takut habis pergi. Rasulullah lagi salat, lagi khutbah. Mereka pergi mau beli. Allah Ta'ala bilang di Al-Quran wa idza ra'au tijaratan berfirman di Al-Quran wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kamu lagi berdiri karena waktu itu Rasulullah lagi khutbah. Wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik dari usaha, dari tijarah, minal lahwi dan mainan. Oke. Wallahu khairur raziqin. Ya. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini mereka berarti pergi tidak salat. Mereka pergi sampai tidak salat? Tidak. Biar kita paham hukum juga di sini. Salat Jum'ah dulu di zaman Nabi pertama khutbah salat seperti salat Id. Salat Jum'ah di zaman Nabi itu berapa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman sampai di situ khutbah salat pertama seperti salat Id sekarang. Salat Id sekarang bagaimana, Syekh? Salat Id pertama dia salat Allahu Akbar, habis itu khutbah. Setelah khutbah boleh bebas, boleh pergi kalau ada yang mau pergi. Di sini di zaman Nabi salat Jum'ah sama. Khutbah, salat pertama habis itu khutbah. Jadi setelah mereka selesai salat lihat sudah tinggal khutbah aja mereka bisa berdiri tapi Allah Ta'ala
kayak bilang apa, menegur mereka, kenapa kamu tinggalin Rasulullah lagi berdiri, wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Di sini ada cerita yang bagus, cerita unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita unta, ya waktunya mau habis. Dari cerita unta ini kita lihat yang 80 orang saleh pasti dapat manfaat, walau hayawan, walau najis. Cerita Ashabul Kahfi, kita sudah tahu cerita Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala kasih ceritanya. Orang baik. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sudah. Bagus. Tapi anjing mereka masuk di ceritanya. Saya quluna telah dan bilang 3 orang sama anjingnya yang keempat. Ini lihat 3 orang. Seharusnya mereka bilang 3, 4 aja. 5, 7, tapi mereka bilang 3 sama anjingnya. Sampai di dalam riwayat hadis itu anjing yang masuk surga. Mereka tidur itu yang Allah Ta'ala kasih ke mereka tidur juga dapat, atau anjing mereka juga tidur sama mereka. Itu faidat kamu tamanin orang yang saleh. Jadi jangan pilih sama diri sendiri. Saya mau fulan, saya enggak mau kaya, mau yang artis, mau yang ini. Enggak. Hati-hati. Kamu pilih yang manfaatnya untukmu, untuk akhirat. Tadi bilang ini contohnya tadi anjing, ya kan? Anjing. Cerita di sini juga ini unta, hayawan. Hayawan tidak masuk di taklif. Mukallaf, bukan mukallaf. Allah Ta'ala tidak suruh hayawan ikut agama Nabi atau agama Rasul. Ini hayawan sudah. Tidak ada urusan agama sama hayawan-hayawan tersebut. Ya, bagus, sudah selesai. Enggak, lihat. Coba baca ceritanya, Fira. Cerita yang bawahnya sih, lanjutan. Ya, i'tirad. Fa'atau Atban bin Malik, ya kan? Di sini di manakah akhirnya Rasulullah tinggal dan menetap, Syekh? Ya, boleh baca. Pasti ada, tapi judulnya beda. Ibnu Ishaq berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi untanya, beliau didatangi Itban bin Malik dan Abbas bin Ubadah bin Nadlah bersama orang-orang. Salim bin Auf memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka. Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ini sudah namanya kemarin lewat. Kalau ada yang masih ingat, coba Fira masih ingat itu namanya kapan itu? Kira-kira, bukan pas. Kira-kira. Itu di Bai'atul Aqabah. Yang pertama ya. Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka ada, mereka ikut. Oke. Karena mereka sudah kaya sudah kenal sama Nabi, sudah dekat dari Bai'atul Aqabah, mereka minta Rasulullah SAW turun di rumah-rumah mereka. Coba. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan halus. Lalu beliau didatangi Ziyad bin Labid dan Farwah bin Amr bersama orang-orang Bani Bayaddah memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka. Ini lihat Atban bin Malik, Abbas, mereka bilang, wahai Rasulullah, ayo tinggal sama kita. Kita siap membela kamu. Hakim عندنا في العدد والعدة. Kamu berapa orang? Boleh. Kita terima jamuan kamu sama temanmu. Wal uddah itu alat beran atau yang dia butuh. Terus wal mana'ah, kita membela kamu, melindungi kamu dari orang. Ini maksudnya berjanjian yang kuat. Rasulullah kita siap, aman. Rasulullah bilang sama mereka, biarin unta dia, fa innaha ma'murah, disuruh oleh Allah Ta'ala. Bilang sama Rasulullah, itu unta ini kalau dia pergi atau berhenti di mana, itu bukan urusannya sendiri, bukan dari pikirannya sendiri, dari Allah Ta'ala. Jadi diam aja. Oke, lewat. Fantalakat hatta idza wazanat dar Bani Bayadah. Untanya itu dia jalan sambil apa di depan rumah berapa orang namanya Bani Bayadah. Talaqau Ziyad bin Labid wa Farwa bin Amr fi rijal min Bani Bayadah, karena sudah di dekat tempat mereka, kampung mereka. Faqalu ya Rasulullah halumma ilaina, wahai Rasulullah ayo turun sama kita. Karena tadi sudah Rasulullah tolak. Ini sekarang berapa orang baru minta seperti yang tadi. Rasulullah bilang apa?
khallu sabilaha. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Seperti itu. Biarin unta ini dia disuruh Allah Ta'ala. Betul disuruh Allah Ta'ala ya kan, Fia? Fira? Betul, Syekh. Oke. Fakhallu sabilaha. Sudah, mereka tidak bisa. Ini Rasulullah. Tidak mungkin bilang, enggak, tidak ada yang mungkin sumpah, enggak, demi Allah kamu turun. Enggak, sudah, ini Rasulullah. Terus, fantalaqat hatta idza marrat bidar Bani Sa'idah. Itu juga lewat. Masih jalan sampai depan rumah Bani Sa'idah atau depan itu Bani Sa'idah seperti bilang bahasa Indonesia bilang apa itu? Kamplek atau namanya apa itu berapa lumayan? Perkampungan, Syekh. Perkampungan. I'taradahu Sa'ad bin Ubadah. Ayo, Sa'ad bin Ubadah sudah pernah dapat namanya, kita sudah sebut namanya. Al-Mundhir bin Amr. Itu juga di Bai'at Al-Aqabah Tsaniyah. Faqalu ya Rasulullah, halumma ilaina. Hai Rasulullah turun ke di tempat kita. Rasulullah bilang seperti tadi, biarin unta dia disuruh Allah Ta'ala. Oke. Fakhallu sabila fantalaqat hatta idza wazanat dar Bani Al-Harith. Ya, i'tarahu Sa'ad bin Rabi' wa Kharijah bin Zaid wa Abdullah bin Rawaha. Ini juga Abdullah bin Rawaha. Kita sudah pernah sebut namanya di Bai'atul Aqabah. Fi rijal Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Faqalu ya Rasulullah, halumma ilaina ila al-adad. Mereka juga minta Rasulullah turun. Atau ya turun sama mereka. Faqala Rasulullah biarin unta. Fa innaha ma'murah. Fakhallu sabila fantalaqat hatta idza marrat bidar Bani Adi Bani Najjar. Satu kabilah namanya Bani Adi, Bani Najjar. Wahum akhwaluhu. Wahum itu Bani Adi, Bani Najjar itu paman-paman Nabi Muhammad dari ibu. Khal dalam bahasa Arab namanya khaluhu. Itu paman-paman dari ibu, akhwaluhu. Terus wahum akhwal dina Abdul Muttalib. Akhwal dina Abdul Muttalib. Itu bukan pamannya langsung. Paman Abdul Muttalib, kakeknya. Tapi kita dalam bahasa Arab bilang akhwal juga. Khaluhu. Oke. Salma bint Abdul Muttalib ihda nisa'ihim. I'taradahu Salit bin Qais wa Abu Salit Asir bin Abi Kharijah fi rijal bin Adi Najjar faqala Rasulullah ila akhwalika ila al-adad qala khallu sabila fa inna ma'mura fa khallu sabilaha fantalaqat. Juga ini dari pamannya kayak mereka lihat ini dari keluarga kita, ini anak atau mungkin bilang cucu-cucu kita bisa bilang sama Rasulullah, ayo turun. Mereka keluar karena setiap orang sahabat yang di situ mereka mau apa? Mau duduk sama Nabi, mau Rasulullah turun di rumahnya, mau jamuan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah masih bilang biarin unta dia atau disuruh Allah Ta'ala unta tersebut. Tapi di cerita ini dia tidak jauh dari lingkungan Bani Najjar, masih dekat. Terus lanjut hatta idza atad dar Bani Malik bin Bani Najjar. Malik bin Najjar itu masih di suku Bani Najjar. Barakat ala babi masjidihi. Itu unta apa bilang apa? Barakat. Coba baca ceritanya biar kita paham. Sampai ketika unta beliau melewati perkampungan Bani Malik bin An-Najjar, ia menderum di pintu masjid. Dia apa? Menderum, Syekh. Menurun berartinya duduk ya kan? Iya. Kalau manusia duduk, kalau hayawan dalam bahasa Arab barakat. Mendurub atau mendurun? Menderum. Akhirnya ya kan? Oke, mendurun. Oke. Ala babi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Bab itu di depan pintu masjid yang sekarang. Belum ada masjid. Belum ada masjid, tapi dia mendurung di tempat tersebut. Terus yang kala itu masih berupa tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim Bani An-Najjar. Betul, mengeringan kurma itu artinya labangan yang kosong. Labangan yang kosong mereka biasa kalau kurma waktu mereka ambil dari pohonnya itu turun taruh di satu tempat biar kering. Oke, itu punya dua orang yatim.
dari Bani Najjar. Oke, terus Yang bernama Sahal dan Suhail. anak itu yang yatim itu namanya Sahal dan Suhail. Ibnai Amr. Sahal dan Suhail. Itu artinya apa Sahal atau Suhail, Ustazah? Sahal artinya apa? Mudah. Mudah. Anak muda, Syekh. Ini lihat nama mudah juga, nama bagus. Sahlun au Suhail. Falamma barakat Rasulullah alaihi lam yanzil. Waktu dia tadi mendurung ya kan, Rasulullah belum turun. Dia duduk dulu atau mendurung dulu, Rasulullah belum turun. Kenapa belum turun? Karena Rasulullah lihat dia masih lihat kanan kiri untanya. Itu tadi kita bilang wahyu sama Nabi sudah tahu di mana turun, tapi juga mau pastikan untanya kemana. Setelah dia mendurung pertama, Rasulullah tidak turun. Terus apa yang terjadi? Unta itu berhenti sejenak di tempat itu, kemudian berjalan lagi ke depan, tidak jauh dari tempat itu. Berjalan lagi setelah mendurung itu sedikit, Rasulullah lihat dia masih belum bahasa Indonesia bilang belum betah, belum turun semuanya. Rasulullah tahu berarti masih mau bangun lagi. Biarin, tidak suruh. Dari tadi itu berapa rumah yang lewat? Berapa rumah yang lewat? Puan, Syekh, saya ada kelas, ya. Saya juga ada kelas juga. Jangan kamu buru-buru. Tapi silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah-rumah yang tadi itu yang lewat, mereka mau menjamu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang biarin unta. Dari tadi tidak suruh dia jalan sendiri. Terus lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kekangan unta itu dan beliau tidak membelokkannya. Tidak, ya artinya biarin sendiri, dia jalan sendiri. Terus kemudian unta itu menoleh ke belakang dan pergi ke tempat menderumnya semula. Menderum di sana, diam tenang, tak bergerak. Sudah itu yang artinya sudah tempat yang ini tadi kita bilang wahyu. Dapat wahyu. Tapi yang kita kemarin ini bukan wahyu yang seperti kita bilang Jibril. Ada wahyu namanya wahyu ilham. Wahyu ilham, Allah Ta'ala kasih di dalam hatinya melakukan ini. Tapi yang paling ajib itu bagaimana ada hubungan sama Nabi Muhammad sampai Rasul Nabi Muhammad SAW tahu dia berhenti di mana, tahu dia belum betah atau belum tetap, dia pertama habis itu berdiri pergi atau berapa langkah, habis itu lihat kanan kiri balik lagi ke tempat yang pertama. Oke, terus ثم تحلحلت وأرزمت ووضعت جيرانها. Tahalhalat itu yang kalau mau duduk benar-benar ini tahalhal namanya dalam bahasa Arab. Oke. Wa arzamat itu keluarin suara unta. Itu artinya sudah tempat yang benar. Oke. Wa wada'at jiranaha, sudah itu duduk sempurna. Mungkin kita bilang kalau kita kasih kendaraan sekarang parkirnya sudah tetap tepat. Fanazala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah turun. Waktu dia sudah tempatnya sudah bagus atau sudah Rasulullah rasa ini tempat yang dapat wahyu, Rasulullah turun. Fahtamala Abu Ayyub Khalid bin Zaid rahlahu fawada'ahu fi baiti. Abu Ayyub karena ini di depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Oke. Ambil barang-barang Rasulullah itu rahlahu wada'ahu fi baiti wa nazala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala wa sa'ala 'anil marbad. Rasulullah turun di rumah Abu Ayyub juga tanya ini tempat punya siapa? فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو وهما يتيمان لي وسأرضيهما فاتخذه مسجدا. Itu Mu'adz bin Afra. Mu'adz bin Afra itu yang tadi bilang apa, menjaga dua orang yatim, Sahal
Suhail. Waktu Rasulullah tanya itu tempat tadi itu punya siapa? Mereka bilang ini Mu'adz bilang itu untuk 2 orang yatim. Saya yang lindungi atau yang mendidik mereka. Saya pasti kasih tanah yang lain ganti. Kamu boleh jadikan masjid atau bebas. Rasulullah jadikan tempat tersebut masjid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini saya buru-buru sedikit, belum bisa tambah. Tapi mungkin minggu depan insya Allah kita masih jelas lagi tentang masalah ini. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iqtifa bil Habib al-Azam sallallahu alaihi wasallam wal muhibbin lahu innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.